Oke bro, lanjut lagi kita menuntaskan ya pembahasan soal tadi yang belum sempat. Kita coba bahas tentang usaha energi dan daya dari pembangkit listrik. Nah, di sini ada soalnya di sekitar 8. Kita mulai dari soal pertama ya. Perhatikan gambar berikut, ya kan? Tentukan usaha, ya kan, yang dilakukan untuk memindahkan benda tersebut seperti pada gambar, gitu ya. Jadi kita diminta untuk menentukan usahanya. Ingat teman-teman, usaha itu apa? Rumusnya F dikali S, oke ya? F dikali S, di mana F itu apa? F itu adalah gaya total yang bekerja, ya kan? Dan S itu adalah perpindahan, gitu. Perpindahan benda. Nah, sekarang teman-teman lihat, benda ini dia ditarik ke kanan dengan gaya 10 dan 25, sedangkan dia ditarik ke kiri dengan gaya 15. Berarti kalau kita mau cari gaya total, F total, yang ke kanan misal kita anggap plus gitu ya, yang ke kiri kita anggap minus, maka yang ke kanan ini ada 10 dan 25 nih. Ya kan mereka combo barengan, berarti 10 ditambah 25 bergabung plus semua dua-duanya. Sedangkan yang ke kiri ini ada 15, berarti kita kurangin aja sama 15 gitu ya. 25 sama 15 kan 10 ya, 10 tambah 10 itu 20, jadi dapat 20 Newton. Tinggal kita masukin aja, berarti F-nya 20 berpindah sejauh 10 meter. Dikali 10 ya kan berarti 200 Joule, gitu ya. Itu adalah jawabannya. Oke, kita gas, lanjut. Nah, di sini soal selanjutnya, Adi, dia memindahkan buku yang bermasa 100 gram. Oke, masanya kita tulis aja dulu 100 gram. Ke atas meja setinggi 1 meter. Seperti pada gambar berikut, tentukan usaha yang dilakukan oleh Adi. Oke, pertama masanya nanti kita harus ubah ke kilo dulu ya, karena harus dalam satuan SI. Nah, di sini asumsinya bukunya awalnya di tanah tuh. Ini mejanya 1 meter, ya kan? 1 meter. Terus ditaruh di atas, gitu kan? Ingat, usaha selain rumusnya F kali S yang kayak tadi, usaha itu juga punya konsep yaitu perubahan dari energi. Ya kan? Entah energi bentuk apapun itu gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat usaha yang di sini kita bisa cari dengan rumus perubahan energi, yaitu perubahan energi apa? Perubahan energi potensial, ya kan? Karena ketika di tanah dia nggak punya energi potensial, ketika dia dipindah ke atas dia punya energi potensial, ya nggak? Nah, misal ini satu, ini dua ya, keadaan satu dan keadaan dua. Maka usaha itu adalah energi potensial akhir, yaitu keadaan dua, dikurangi dengan energi potensial awal, yaitu keadaan satu. Energi potensial awal karena dia nggak ada ketinggian ya, maka EP-nya 0, ya nggak? Karena EP itu rumusnya apa? Yaitu MGH, ya kan? Harus ada ketinggiannya. Nah, EP2 tinggal kita masukin berarti MG dikali H yang kedua tadi. Masanya berapa? 0,1, gravitasi 10, ya nggak? Ketinggian kedua tadi berapa? 1. Maka 0,1 dikali 10 kan 1 ya? 1 dikali 1 hasilnya 1. Berarti usahanya yang dilakukan adalah 1 Joule, gitu ya. Itu adalah jawabannya. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya adalah Irfan mengendarai sebuah mobil dengan kelajuan awal 5 meter per sekon. Irfan mempercepat gerak mobilnya, ini bukan gerak ya, gerak mobilnya, sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per sekon setelah bergerak sejauh 100 meter. Pertama, tentukan usaha dorongan yang dilakukan oleh mobil Irfan. Oke, berarti kayak yang aku bilang tadi, usaha itulah perubahan energi ya. Ini kita bahas yang poin A dulu. Perubahan energi. Nah, energi yang diubah ini energi apa? Yaitu energi kinetik. Ya kan, berarti energi kinetik keadaan kedua atau yang akhir dikurangi dengan energi kinetik pada keadaan pertama. Energi kinetik rumusnya apa teman-teman? Setengah MV ku kuadrat dikurangin setengah MV ku kuadrat. Nah, ini mobil karena nggak ada masanya ya. Karena ini tadi aku lupa ya, karena aku ngetik manual ya kan. Masanya kita anggap aja 100 kilo gitu ya, biar enak. Atau jangan 100 deh, 200 kilo aja biar enak gitu ya. Kita anggap aja masanya 200 kilo gitu. Aku lupa masukin, sorry. Nah, sekarang kalau kita mau hitung, ini kan berarti karena energi kinetik kedua berarti kecepatan kedua. Nah, ini energi kinetik pertama berarti kecepatan pertama. Di setengah, masanya tadi ada 200 ya kan. Kecepatan keduanya tadi berapa? 10 ya nggak? Udah ada di soal 10, dikurangin setengah, kecepatan yang masanya 200 ya kan. Kecepatan pertamanya adalah 5. Nah, jangan lupa nih, seringkali orang lupa, padahal ini V kuadrat, maka di sini harus dikuadratin kecepatannya, gitu ya. Harus dikuadratin. Nah, tinggal kita coret aja nih, setengah sama 200 kan 100, ya kan? 10 kuadrat berapa? 100 juga. Setengah sama 200 juga sama 100 dikali 5 kuadrat 25 gitu ya. Berarti 100 kali 100 itu 10.000 dikurangin 25 kali 100 berarti 2.500 gitu ya. Nah, berarti 10.000 dikurangi 2.500 berapa? 7.500 Joule. Nah, ini usaha yang dilakukan oleh mobil Irfan gitu ya. Nah, terus sekarang kalau kita mau cek yang B, gaya dorong mobil Irfan.
Nah, gimana caranya kita nyari gaya dorong? Nah, tadi kan kita udah dapet usaha nih, teman-teman. Usaha itu apa? W sama dengan F kali S kan. Nah, usahanya tadi udah dapat yaitu 7.500. F-nya mau kita cari gayanya. Nah, berapa perpindahannya? Tadi udah dikasih tahu di soal kan. Dia bergerak sejauh berapa? 100 meter. Oke, udah ada di soal 100 meter. Berarti tinggal kita masukin 100. Telurnya bisa dicoret. Nah, maka kita dapat F-nya adalah 75 Newton. Nah, itu adalah besar dari gaya dorong dari mobil Irfan, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini soal selanjutnya. Alex menjatuhkan bola bermasa 200 gram. Oke, kita tulis dulu massa bola di sini 200 gram atau kita bikin kilo ya, dibagi 1000 ya. Berarti 0,2 kg. Dari sebuah gedung setinggi 10 meter seperti pada gambar. Tentukan pertama energi potensial bola di titik A. Nah, ini berarti gampang ya. EPA aja kita cari yaitu MGHA gitu kan ya. Masanya berapa? 0,2. Wah, gravitasi 10, ketinggian dari titik A tadi berapa? 10 meter ya nggak? Berarti tinggal dikali aja 10. Berarti 0,2 sama ini 10 coret, tinggal 2 dikali 10 berarti 20 joule, ya kan? Nah, udah dapat ya. Nah, yang selanjutnya, energi potensial di titik B, ya kan, di titik B. Berarti sama MGHB ya nggak? Masanya kan sama 0,2, gravitasi 10, ketinggian di titik B berapa? Nah, di sini jarak dari A ke B ternyata 8 meter, padahal segini 10 meter kan? Sorry, yang ini 10 meter, berarti sisanya berapa? 2 meter, ya kan? Nah, patokannya yang bawah ya, karena yang H ini adalah height, ketinggian dari tanah gitu ya. Berarti pakainya yang 2 meter yang ini gitu ya. Maka di sini tinggal dimasukin aja 2. 0,2 dikali 10 ya kan berarti 2 kali 2 berarti 4 joule gitu ya. Nah, gitu, joule. Nah, sekarang yang selanjutnya, energi potensial bola pada titik C. Di titik C, karena ketinggiannya 0 ya kan, HC kan 0 ya. Di tanah, berarti energi potensial di titik C nilainya 0, gitu ya. Nah, yang D nih, yang D. Energi kinetik bola pada titik B. Nah, kita pakai hukum kalan energi ya teman-teman. Energi mekanik itu akan selalu sama. Nah, kita pakai patokan di titik A ke titik B aja. Mau titik mana aja nggak masalah sih sebenarnya. Nah, kita mau patokan nih, energi mekanik di titik A akan sama dengan energi mekanik di titik B, ya kan? Karena energi selalu kekal. Di titik A dia punya energi apa coba? Dia hanya punya energi potensial, karena bendanya baru jatuh, dia nggak ada kecepatannya. Berarti hanya ada EPA doang. Di titik B, dia punya ada energi apa aja nih? Karena dia turun ke bawah, ya kan? Berarti udah ada EK dong, ada EKB dong. Plus dia juga punya energi potensial, ya kan? Karena dia punya ketinggian. Berarti energi mekanik atau energi total di titik B adalah EPB ditambah EKB, ya nggak? Nah, energi mekanik di titik A tadi berapa? Udah kita cari nih, ya kan? Di opsi A, itu berapa? 20 joule, ya nggak? 20 joule. Energi potensial di titik B berapa? Udah kita cari juga, 4 joule ditambah EKB. Berarti kalau kita pindah ruas, 4-nya ke sini, berarti 20 kurang 4, 16 joule. Gitu ya, itu adalah energi kinetik di titik B. Gitu. Nah, sekarang kalau yang E gimana yang E? Energi kinetik bola pada titik C. Ya udah, kita pakai hukum kalan energi lagi. Energi mekanik akan sama terus di setiap titik. Di sini kamu mau pakai energi mekanik titik mana aja nggak masalah. Kalau aku pakai titik A aja, yang terakhir acuannya C gitu. Karena kita kan mau nyari energi kinetik di titik C kan gitu. Maka harus ada yang C-nya gitu. Energi mekanik di titik A. Nah, kayak yang aku lagi bilang tadi ya, yang aku bilang tadi, di titik A dia punya energi apa? Cuman punya potensial, berarti cuman punya EPA doang. Di titik C dia punya apa? Udah nggak punya potensial kan? Punyanya apa? Kinetik doang. Karena ketika dia menyentuh tanah, dia punya kecepatan nggak? Punya. Makanya setelah menyentuh tanah kan dia bisa mental ke atas. Kenapa dia bisa mental? Karena dia punya kecepatan, ya kan? Tapi dia nggak punya potensial, berarti hanya punya kinetik doang, hanya punya EKC doang, gitu ya. Nah, berarti energi kinetik di titik C, ya kan, nilainya berapa? Ya sama dengan energi potensial di titik A, ya kan? Energi potensial di titik A berapa nilainya tadi? Udah ada di soal, udah kita hitung ya kan? 20 joule, ya kan? Berarti nilainya adalah 20 joule gitu ya, energi kinetik di titik C-nya. Gitu. Maka make sense ya teman-teman ya. Di sini tadi di titik A dia punya energi 20 joule. Ditransfer ke bawah kan, makin ke bawah EP-nya turun tapi EK-nya naik ya nggak? Sampai bawah EP-nya udah nggak ada, tapi EK-nya nanti yang sebesar 20 joule tadi. Jadi akan selalu terjadi konversi energi atau perubahan energi gitu ya. Yang nomor F ya teman-teman ya, yang nomor F kita coba. Nomor F,
kecepatan bola pada titik B. Nah, di titik B tadi kita udah nyari energi kinetiknya, ya nggak? Energi kinetik di titik B tadi kita udah punya 16 Joule. Sedangkan energi kinetik itu rumusnya apa? Setengah mv kuadrat, ya nggak? Sama dengan 16. Ini setengah. Masanya tadi berapa masanya? 200 gram, berarti 0,2 ya nggak? 0,2 dikali V kuadrat sama dengan 16 gitu ya. Berarti ini kalau kita coret jadi 0,1 ya teman-teman ya. 0,1 V kuadrat sama dengan 16. Atau V kuadrat 0,1 kan per 10 ya kan? Nah, 16. Kita kali silang aja. Jadi V kuadrat sama dengan 16 dikali 10. Terus kita akar kedua ruas, ya kan? Berarti V-nya 16 diakarin berapa? 4, akar 10 bisa nggak diakarin? Nggak bisa. Berarti kecepatannya adalah 4 akar 10 meter per sekon. Gitu. Itu adalah kecepatan yang ada di tadi ya teman-teman ya. Yang ada di titik B-nya gitu ya. Sekarang kita coba lanjut lagi. Yang G ya. Kecepatan bola pada titik C. Di titik C juga kita punya tadi energi kinetiknya ya nggak? Energi kinetik di titik C tadi nilainya 20. Nah, tadi sedangkan energi kinetik rumusnya apa? Setengah mv kuadrat, ya nggak? 920. Ini setengah. Masanya berapa? 0,1 ya kan? Dikali V kuadrat. Masanya bukan 0,1, 0,2. Dikali V kuadrat sama dengan 20. Nah, ini 0,1 ya, sama kayak tadi ya. Berarti V kuadrat per 10 sama dengan 20. Dikali silang aja ke situ. Jadi V kuadrat sama dengan 200 ya, teman-teman ya. 200 ya. Nah, 200. Berarti V kuadrat sama dengan 200 tuh berapa? 100 kali 2 ya nggak? Nah, nanti baru tuh bisa diakarin. Jadi V sama dengan berapa tuh nanti? Akar 100 berapa? 10, akar 2 nggak bisa. Jadi 10 akar 2 meter per sekon. Itulah kecepatannya. Gitu. Oke. Semoga nggak ada yang bingung untuk konsep yang ada di sini ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung bahas. Oke ya. Untuk soal selanjutnya. Nah, sekarang ini adalah soal tentang pembangkit listrik. Air terjun pada ketinggian 40 meter mengalirkan air sebanyak 150.000 kg per menit, ya kan? Jika efisiensi generator adalah 50%, maka daya yang dihasilkan generator berapa? Nah, ingat daya listrik atau daya yang dihasilkan oleh generator, ya kan? Itu dia punya rumus efisiensi, kan? Eta namanya, simbolnya kayak huruf N. Efisiensi yaitu seberapa cakep mesin dari generator tersebut mengubah energi dari air terjun menjadi energi listrik gitu ya. Nah, jadi itu rumusnya adalah daya listrik adalah efisiensi dikali dengan daya dari air terjun. Oke ya, efisiensi dikali daya air terjun. Nah, padahal daya air terjun itu dia punya rumus juga teman-teman. Daya air terjun, P air terjun, itu ada rumusnya. Ingat rumusnya Rho Q GH ya kan? Rho ini apa? Rho itu adalah massa jenis air. Oke, massa jenis air nilainya 1000 kg per meter kubik. Q itu adalah debit air atau seberapa banyak air itu ngalir. G itu percepatan gravitasi, ya kan? Gravitasi. Sedangkan H itu adalah ketinggian, gitu ya, ketinggian. Nah, maka kita bisa masukin ke sini aja daya listrik yang mau kita cari langsung. Daya listrik sama dengan efisiensinya berapa? Di soal udah ada 50%. Berarti 50% itu 0,5 kan? Nah, dikali Rho Q GH gitu kan ya. Karena daya air terjun tadi udah ada rumusnya Rho Q GH. 0,5, massa jenis air itu 1000. Nah, debitnya berapa nih debitnya? Di soal tadi dibilang mengalirkan air sebanyak berapa? 150.000 kg per menit. Oke, padahal debit itu satuannya harus meter kubik per sekon. Maka kita harus ubah teman-teman. Ingat, 1 kg air itu setara dengan 1 liter air. Oke, padahal 1 liter itu adalah 1 dm pangkat 3 air. Maka kalau kita mau ubah ke meter, dari desimeter ke meter, ingat yang kucing dalam karung itu ya, desimeter, meter itu di atasnya, jadi harus naik dibagi 10 ya kan, atau dikali 10 pangkat min 1. Tapi karena di sini pangkatnya 3, maka dia harus dipangkatin 3, jadi nanti harus dikali dengan 10 pangkat min 3 gitu ya. Jadi 1 kg air itu sama aja kayak 10 pangkat min 3 meter kubik air gitu ya. Nah, maka di sini debit yang ini harus kita convert dulu. Oke, aku coret-coretnya di sini aja ya. Ini aku hapus ya. Nah, lihat. Jadi 150.000
kilogram harus kita ubah jadi ini tadi nih, 1 kilogram kita ubah jadi yang ini. Oke, jadi 10 pangkat min 3 meter kubik gitu ya, per menit. Nah, 1 menit itu 60 detik, 60 sekon. Nah, baru udah jadi nanti meter kubik per sekon gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat 10 pangkat min 3 kan per 1000 ya, dikali ini bisa kecoret tuh. Nah, jadi setinggal 150 dibagi ini. Bisa dicoret nggak ini sama ini? Bisa kan? 15 bagi 6 berapa? 15 kalau dibagi 6 itu berarti berapa tuh? 15 bagi 6. 2,5 ya? 2,5 ya? Berarti debitnya adalah 2,5 meter kubik per sekon. Tinggal kita masukin aja teman-teman di sini. Berarti Q-nya ini udah ada nih. Yaitu 2,5. 2,5 kali gravitasi 10 ya kan? Dikali ketinggiannya, height-nya udah ada di soal 40. Gitu kan ya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat 2,5 kali 10 kan 25 ya. Berarti kita tulis dulu 0,5 dikali 1000 dikali 25 dikali 40, ya kan? Nah, 0,5 sama 40 itu 20 ya enggak? Berarti ini 1000 dikali 25 dikali 20. 25 kali 20 itu berarti 500 dikali 1000, berarti 500.000 watt, ya kan? Atau kalau mau kita ubah ke kilowatt, berarti tinggal dibagi 1000 aja, berarti 500 kilowatt, gitu ya. Nah, ini adalah jawaban yang E. Oke. Sekarang kita coba ke nomor selanjutnya. Air terjun yang tingginya 100 meter, kita tulis saja langsung ya, yang diketahui 100 meter, mengalirkan air, debit nih berarti kan, sebanyak berapa? 1200 meter kubik tiap 2 sekon. Ya kan, berarti ini bisa kita coret nih nanti nih, berarti berapa? 600 meter kubik per sekon. Nah, udah ada nih, udah SI kan, nggak kayak soal sebelumnya, udah meter kubik per sekon, berarti enak gitu. 3/4 energi kinetik air ketika jatuh diubah menjadi energi listrik oleh generator hidrolistrik. Daya yang keluar dari generator berapa? Gitu ya. Nah, 3/4 energi kinetik air ketika jatuh diubah menjadi energi listrik. Jadi yang diubah menjadi energi listrik adalah 3/4 dari energi kinetik air. Oke, 3/4-nya. 3/4 itu berarti masuknya apa? Masuknya adalah efisiensi. Berarti generator tersebut mampu mengubah, ya kan, energinya menjadi 3/4-nya atau 75%. Ya kan, 3/4 kan 75% ya gitu. Jadi itu efisiensinya. Maka berapa daya dari generator atau daya listriknya? Ingat daya listrik rumusnya apa? Efisiensi dikali Rho Q G H. Efisiensinya berapa? 75% atau 3/4. Rho air udah harus hafal ya, 1000. Debitnya berapa? 600. Ya kan udah ada kan? G-nya berapa? 10. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah 100 gitu ya. Nah, berarti ini tinggal kita eksekusi aja ya sebenarnya. Dibagi 2 berapa ini? Dibagi 2 2. Bagi 2 berapa? 300 ya. Dibagi 2 2, bagi 2 lagi 150 ya kan? Nah, 150 dikali 3 berarti 450. Nah, ini ada berapa nih telurnya nih? 3, 1, 2. Berarti ini 3 tambah 3, berarti 10 pangkat 6 ya kan? Nah, berarti kalau kita mau bikin notasi ilmiah, ini biar mundur komanya di sini ya kan? Berarti kita ubah jadi 4,5 dikali 10 pangkat 8 ya kan? Watt gitu. Watt gitu ya. Itu hasilnya gitu ya. Kalau semisal mau kita ubah jadi kilowatt sih nggak masalah sih. Kalau mau kita ubah ke kilowatt, berarti di sini kilo itu kan 10/3 ya teman-teman ya. Berarti 4,5 dikali 10/5 nanti, terus dikali 10/3. Kan nggak apa-apa ini kita giniin kan, kita pecah. Kan sama aja ya nggak? Nah, 10/3 ini kita ubah jadi kilo. Karena 10/3 itu kan 1000 watt. 1000 watt itu kilowatt, ya nggak? Gitu ya. Jadi sama aja kayak 4,5 kali 10/5 kilowatt gitu. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang adalah yang B gitu. Oke. Mungkin untuk video ini udah sampai sini. Thank you guys.